Dalam beberapa tahun terakhir, medan perang militer telah menyaksikan sistem tak berawak secara bertahap mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh para prajurit. Di darat, Ukraina secara luar biasa menggunakan robot untuk logistik dan evakuasi pasukan yang terluka di garis depan, sehingga manusia tidak perlu melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya ini. Beberapa robot darat sekarang sedang diadaptasi untuk peran tempur otonom atau dikendalikan dari jarak jauh, membantu meminimalkan kekurangan besar Ukraina dalam jumlah personel di sepanjang garis depan yang luas. Namun di udara, drone sudah jelas mengubah wajah peperangan. Kendaraan udara tak berawak melakukan pengintaian, melakukan serangan jarak jauh-jauh di belakang garis musuh, dan bahkan bertindak sebagai wahana induk yang membawa drone serang yang lebih kecil. Namun, ada satu peralatan yang belum bisa mereka gantikan, yaitu pesawat tempur sungguhan. Tapi semua itu akan segera berubah. Turki baru saja melakukan uji tembak sukses lainnya dari apa yang dikabarkan sebagai pesawat tempur tak berawak pertama di dunia, Bayraktar Kızılelma. Jet inovatif ini disebut memiliki kemampuan unik yang mampu bersaing dengan semua persenjataan berteknologi tinggi terbaru dari Amerika Serikat. Lebih dari itu, prototip saat ini ditenagai oleh mesin buatan Ukraina. Jadi, inilah kisah lengkap tentang Kızılelma dan mesinnya dari Ukraina, serta apa artinya bagi peperangan di masa depan. Nama Kızılelma berasal dari bahasa Turki yang berarti apel merah, sebuah simbol legendaris dalam mitologi Turki yang melambangkan kemenangan yang jauh namun tak terelakkan. Namun dengan setiap uji coba yang sukses, visi tersebut menjadi semakin cepat mendekati kenyataan. Rekaman uji coba terbaru Kızılelma diperlihatkan pada Juli 2026. Menurut pihak produsen Baykar Technologies, sebuah Kızılelma dengan nomor ekor S2 berangkat dari pusat pelatihan dan uji penerbangan Akıncı di Çorlu, Kerda pada 8 Juli. Tujuannya, Komando Pangkalan Jet Utama ke-5 di Mersin, tempat uji tembak akan dilakukan. Setelah serangkaian persiapan dan pengujian di pangkalan, pesawat tempur tanpa awak tersebut lepas landas dengan 2 rudal jet 230 supersonik di bawah sayapnya dan menuju ke target laut. Kızılelma kemudian menembakkan rudal jet 230-nya dan mengenai target dengan tepat pada jarak lebih dari 74 mil. Ini adalah pencapaian yang signifikan. Ini menandai ambang besar lainnya yang telah dilewati, menunjukkan kemampuan pesawat tempur tanpa awak tersebut untuk menjalankan misi penting dengan amunisi supersonik udara ke darat. Tidak banyak yang diketahui tentang rudal Jet 230 yang ditembakkan, selain fakta bahwa rudal tersebut dikabarkan memiliki jangkauan maksimum lebih dari 200 km atau 124 mil. Namun kemungkinan besar rudal tersebut merupakan adaptasi dari rudal UAV 230 buatan Turki yang oleh produsen Roketsan digambarkan sebagai rudal balistik supersonik. UAV 230 dikabarkan memiliki jangkauan yang lebih pendek, sekitar 93 mil. Jadi, jika Jet 230 memang merupakan pengembangan dari UAV 230, peningkatan jangkauan adalah salah satu peningkatannya. Namun apapun itu, uji coba yang berhasil dengan rudal supersonik menegaskan kemampuan ofensif Kızılelma yang terus berkembang. Sebelumnya, pesawat ini telah berhasil diuji dengan amunisi Tolun, Teber 82 KGK, dan LGK 82. Semuanya diproduksi di dalam negeri Turki, sama seperti Jet 230. Namun ada perbedaan mencolok antara amunisi-amunisi tersebut dengan Jet 230 yang membuat uji coba terbaru ini menjadi istimewa. Amunisi Tolun, Teber 82 KGK, dan LGK 82. Pada dasarnya semuanya adalah bom luncur berpemandu, bukan rudal sebenarnya. Tolun adalah bom luncur berpemandu presisi, sering diklasifikasikan sebagai bom berpemandu atau rudal jarak pendek buatan Aselsan Turki. Model standar dilengkapi dengan panduan GPS INS, ideal untuk target diam, seperti yang diserang dalam uji coba terbaru. Namun ada juga varian pencitraan inframerah atau IIR yang tersedia untuk menyerang target bergerak. Versi IIR dilengkapi dengan data link 2 arah, memungkinkan kontrol langsung oleh operator untuk penguncian target yang presisi hingga saat benturan. Tolun memiliki jangkauan sekitar 55 mil laut, ketinggian efektif 40.000 kaki, dan nilai CEP sekitar 49 kaki. Senjata ini dirancang khusus untuk menyerang struktur yang diperkuat dengan hulu ledak penghancur bunker yang mampu menembus sekitar 1 meter beton bertulang. Bom ini telah disertifikasi untuk digunakan pada armada jet tempur F-16 Block 40 milik Turki. Sekarang, bom ini juga bisa digunakan dengan Kızılelma, menawarkan solusi presisi dan hemat biaya untuk menyerang bunker atau kendaraan bergerak jarak dekat dengan konfirmasi optik real time. Uji coba
yang sukses dengan rudal supersonik Javelin 230 kini juga memberikan Kizil Elma kemampuan serangan jarak jauh berkecepatan tinggi terhadap target yang dijaga atau lebih jauh bahkan yang bergerak di laut. Demikian pula, LGK-82 adalah bom berpemandu laser kelas 500 pon yang juga diproduksi oleh Aselsan. Bom ini identik dengan lini paveway milik AS Serikat dalam hal tata letak. Bom ini dapat menjangkau jarak sekitar 7,5 mil ketika diluncurkan dari jet tempur, dan kit pemandu lasernya telah diterapkan pada bom serbaguna standar NATO Mk-82 dan seri FAB standar Rusia. Teber 82 adalah kit pemandu hibrida yang menggunakan pemandu laser dan GNSS sekaligus. Kit ini hadir dalam 3 varian, yaitu varian dasar, kit sayap pendek yang ditujukan untuk platform berkecepatan rendah, dan kit sayap jarak jauh. Jangkauan untuk varian dasar sekitar 7,4 mil untuk jet tempur yang meningkat hingga hampir 50 mil dengan kit sayap jarak jauh. Hanya beberapa minggu sebelum uji coba terbaru dengan Javelin 230 pada Juni 2026, uji coba sukses lainnya menggunakan LJK-82 dan Teber 82 juga telah dilakukan. Uji coba ini menggunakan perangkat keras teknologi tinggi Turki lainnya, sistem penargetan elektro-optik Toy Gun atau EOTS. Ini adalah sensor penargetan tertanam yang dibuat oleh Aselsan, khusus untuk pesawat tempur siluman seperti Kizil Elma dan UAV canggih Baykar lainnya seperti Khan dan Anka-3. Berbeda dengan pot penargetan tradisional yang dipasang di luar dan meningkatkan jejak radar, Toy Gun sepenuhnya terintegrasi ke dalam badan pesawat, sehingga tetap menjaga profil silumannya. Ini membuat Kizil Elma jadi pesawat tempur tak berawak pertama di dunia dengan EOTS terintegrasi, kemampuan yang sebelumnya hanya ada di pesawat tempur generasi kelima berawak seperti F-35. Selama uji coba, sebuah target statis yang ditandai oleh Toy Gun 100 EOTS berhasil dihantam dengan kedua bom, membuktikan kemampuan Kizil Elma untuk melakukan serangan stand-in secara mandiri dengan Toy Gun 100 EOTS berperan sebagai sensor utama udara ke permukaan. Kita sudah tahu Kizil Elma bisa meluncurkan bom meluncur presisi. Setelah uji coba terbaru, kini terbukti pesawat ini juga mampu menembakkan rudal aerobalistik supersonik ke target bergerak, sebuah keunggulan penting. Namun jika Anda sudah mengikuti perkembangan Kizil Elma, hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Perkembangan telah berlangsung dengan sangat cepat, dengan fitur dan kemampuan baru tampaknya diperlihatkan setiap beberapa bulan. Uji coba awal bahkan baru dimulai pada tahun 2022. Namun perkembangan yang begitu pesat membuatnya sudah diproduksi secara massal sejak musim panas 2025. Dengan pengiriman operasional pertama diharapkan pada tahun berikutnya. Mungkin sebagian karena iterasi yang begitu cepat, saat mulai diproduksi massal, belum jelas senjata apa saja yang bisa dibawanya. Namun, hal itu kini semakin jelas setiap harinya dan sangat mengesankan. Selain amunisi berpemandu dan rudal supersonik, Kizil Elma juga diperkirakan akan membawa rudal Sirit buatan Roketsan yang merupakan padanan Turki dari APKWS Amerika. Hal itu akan menambah kemampuan untuk menembak jatuh UAV tipe Shahid ke dalam daftar targetnya yang terus bertambah. Dan itu kemungkinan besar menjadi kabar baik bagi salah satu pihak yang sangat tertarik dengan Kizil Elma, Ukraina. Menembak jatuh Gran, analog Rusia dari Shahid, kini menjadi semacam olahraga nasional di Ukraina dan semakin banyak cara untuk melakukannya semakin baik. Berbeda dengan mayoritas anggota NATO, pemerintah Turki tetap netral dalam konflik Rusia-Ukraina dan menjaga hubungan baik dengan kedua negara. Namun beberapa kontraktor pertahanan negara tersebut secara jelas berpihak pada Ukraina. Secara khusus, Ukraina telah membangun hubungan yang semakin erat dengan Baykar sejak invasi dimulai. Pada tahun 2022, perusahaan itu dikenal menyumbangkan beberapa drone serang TB2 sebagai respons terhadap kampanye penggalangan dana di Ukraina, Lituania, dan Polandia menolak pembayaran serta mengalihkan dana pembelian drone ke bantuan kemanusiaan. Sekitar 50 unit TB2 telah dikirimkan ke Ukraina hingga pertengahan tahun 2022 dan donasi langsung tambahan yang dikonfirmasi pada awal tahun 2023. Akhirnya penggunaan mereka di awal perang menurun karena efektivitas terbatas terhadap pertahanan udara Rusia dan peperangan elektronik. Namun belakangan ini, drone Bayraktar TB2 telah kembali memainkan peran taktis yang signifikan di Ukraina. Mulai sekitar Juni 2025, TB2 Ukraina berhasil menyerang dan menghancurkan kapal serang cepat dan kapal pendarat Rusia di Laut Hitam dalam beberapa kesempatan. Sebagai contoh, pada 3 September 2025, sebuah PB2
menghancurkan kapal serang cepat Rusia yang membawa pasukan lintas udara di dekat Tendriska Spit, sebuah daratan sempit di wilayah Kherson yang diduduki. 7 penjajah tewas dan 4 lainnya terluka, menurut pernyataan resmi Angkatan Laut Ukraina di Telegram. Baru-baru ini, armada TB2 Ukraina telah digunakan baik untuk pengintaian maupun serangan presisi terhadap kapal Angkatan Laut dan kem-kem pesisir, memanfaatkan celah dalam perlindungan udara Rusia. Dan mereka tampaknya menjalankan tugasnya dengan efektif. Misalnya, TB2 Ukraina diyakini telah menghancurkan 2 drone Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam pada Juni 2026. Namun keterlibatan Baykar di Ukraina tentu saja tidak berhenti pada donasi TB2 saja. Perusahaan tersebut sedang dalam proses membangun pabrik manufaktur drone besar-besaran di wilayah Kiev. Dengan kata lain, mereka beralih dari sekadar pemasok menjadi produsen domestik sesungguhnya. Sebuah laporan pada September 2023 mengungkapkan niat Baykar untuk berinvestasi $100 juta dalam 3 proyek di Ukraina. Kemudian pada Februari tahun berikutnya, CEO perusahaan, Haluk Bayraktar, mengumumkan di World Defense Show di Riyadh, Arab Saudi, bahwa pembangunan proyek pertama telah dimulai, sebuah fasilitas produksi drone utama Baykar di Kiev. Pabrik itu diperkirakan memproduksi sekitar 120 drone besar per tahun dan mempekerjakan sekitar 500 orang saat beroperasi penuh. Tujuannya adalah untuk merakit drone TB2 dan kemungkinan juga TB3 berbasis kapal induk dengan rencana untuk memasukkan Akıncı serta Kızılelma. Fasilitas itu seharusnya beroperasi dalam 12 bulan, tapi belum terlaksana. Namun mengingat perang infrastruktur yang semakin intens antara Rusia dan Ukraina selama setahun terakhir, dapat dimengerti mengapa penyelesaiannya tertunda. Pada Oktober 2025, lokasi tersebut dilaporkan sudah terkena serangan rudal Rusia sebanyak 4 kali, menyebabkan kerusakan struktural dan kerugian material tertentu menurut CEO-nya. Namun pembangunan tetap berlanjut dan sangat masuk akal bagi Baykar untuk bersikeras memproduksi Kızılelma di Ukraina, karena seperti yang sudah kami sebutkan, pesawat ini menggunakan mesin buatan Ukraina. Namun mesin Ukraina mana yang akan digunakan dalam produksi massal masih belum diketahui. Sekarang, jika Anda menghargai pembahasan mendalam tentang sistem senjata dan teknologi terbaru, serta analisis tajam mengenai berita militer terkini, Anda berada di tempat yang tepat. Itulah yang kami sajikan di acara militer setiap hari. Berlanggananlah saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu. Konsep Kızılelma pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 dengan spesifikasi detail yang diungkapkan pada tahun 2021. Pada musim gugur tahun itu, sebuah perjanjian integrasi antara Baykar dan produsen mesin Ukraina Yevchenko Progress ditandatangani selama Saha Defense Expo. Jadi niatnya memang sejak awal agar Kızılelma dan mungkin drone canggih Turki lainnya menggunakan mesin buatan Ukraina. Dan meskipun Turki dikabarkan sedang mencari opsi alternatif, sejauh yang bisa diketahui, hal itu masih berlaku hingga hari ini. 3 prototipe awal Kızılelma menggunakan mesin AI-25TLT buatan Yevchenko Progress untuk uji terbang subsonik, validasi aerodinamika, dan integrasi senjata awal. Namun mulai dari peluncuran prototip keempat yang dijuluki PT-4 pada Mei 2025, program ini tampaknya telah beralih ke mesin AI-322F dengan afterburner yang lebih bertenaga, yang juga dibuat oleh Yevchenko Progress. Langkah ini sangat masuk akal karena beberapa alasan. Pertama, ada faktor usia rancangan kedua mesin tersebut. Yevchenko AI-25 asli dikembangkan oleh perusahaan Soviet Yevchenko OKB di Ukraina. Mesin ini dirancang untuk pesawat Trijep Yakovlev Yak-40 yang sering dianggap sebagai pesawat jet regional pertama. Pengembangan mesin ini dimulai pada tahun 1965. Penerbangan uji pertama dilakukan pada tahun 1966 dan mesin ini disetujui untuk produksi massal pada tahun berikutnya. Produsen mesin pesawat berbasis di Ukraina, Motor Sich, yang berbasis di dekat Yevchenko Progress di kota industri Zaporizhia yang berada di garis depan, terus memproduksi mesin-mesin ini hingga hari ini. Namun, seperti yang bisa Anda harapkan, varian yang diproduksi saat ini telah mengalami banyak modifikasi selama beberapa dekade. Varian yang paling dikenal dan digunakan saat ini adalah AI-25TL. Mesin ini awalnya dikembangkan dan dirancang untuk digunakan oleh pesawat latih militer Aero L-39 Albatros yang melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1968. Lebih dari 3.000 Aero L-39 Albatros telah diproduksi secara total, dengan 2.900 diantaranya masih aktif digunakan hingga hari ini. Namun mesin pada sebagian besar pesawat tersebut kemudian telah ditingkatkan. Yevchenko Progress telah memasarkan versi peningkatan dari mesin aslinya, yaitu Wang-25T LSH sejak tahun 1990-an. Varian lain dari AI-25TL, yaitu AI-25TLK, juga dikembangkan untuk digunakan pada pesawat latih jet Hongdu JL-8K-8 Karakorum buatan Tiongkok.
Dan sekarang ada tambahan baru dalam keluarga ini, yaitu AI-25TLT. Mesin ini dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan mesin turbofan yang lebih bertenaga untuk menggerakkan Kızıl Elma. Sekarang, AI-25TLT ini adalah mesin turbofan medium bypass dengan berat kering sekitar 770 pon, menghasilkan sekitar 3.790 pon daya dorong. Mesin ini lebih dari cukup untuk pesawat latih dan pengujian prototip, tapi tenaganya belum cukup untuk mendukung penerbangan supersonik yang dibutuhkan oleh Kızıl Elma. Mesin ini hanya mampu menghasilkan kecepatan sekitar Mach 0,8 hingga Mach 0,9 pada ketinggian jelajah standar 35.000 kaki atau sekitar 528 hingga 594 mil per jam. Karena itu, prototip terbaru Kızıl Elma memakai mesin AI-322 yang lebih bertenaga. Kemungkinan besar versi produksinya juga akan memakainya. AI-322F adalah mesin turbofan afterburning canggih yang dikembangkan dari AI-222-25F, mesin tangguh Ukraina lainnya yang diproduksi oleh Ivchenko Progress. Dibandingkan dengan AI-25TLT, mesin ini jauh lebih bertenaga. Mesin ini menghasilkan daya dorong kering sebesar 5.510 pon dan hingga 9.900 pon. Dengan afterburner diaktifkan hampir 3 kali lipat lebih besar. Tenaga ekstra ini memungkinkan Kızıl Elma mencapai kecepatan supersonik dengan target Mach 1,4 hingga 1,6 atau 924 hingga 1.056 mil per jam pada ketinggian 35.000 kaki. Ini juga memungkinkan pesawat tanpa awak melakukan manuver tempur G tinggi seperti jet tempur berawak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masih belum jelas mesin mana yang akan digunakan dalam produksi massal Kizy Kızıl Elma untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Turki yang merupakan pelanggan pertama Kizy Kızıl Elma. Namun, karena semua uji coba AI-322F yang berhasil, secara luas diyakini bahwa inilah mesin yang akan digunakan untuk pengiriman tersebut, serta untuk pelanggan ekspor pertama drone ini yang telah dikonfirmasi, yaitu Indonesia. Pada Mei 2026, sebuah perjanjian untuk pengiriman 12 Kızıl Elma ditandatangani antara Baykar dan perusahaan Indonesia PT Republik Aero Dirgantara selama Saha Expo 2026 di Istanbul. Perjanjian tersebut mengatur pengiriman yang dimulai pada tahun 2028 beserta pendirian fasilitas produksi, pemeliharaan dan perbaikan lokal di Indonesia. Dalam kasus Indonesia, drone-drone tersebut kemungkinan akan dioperasikan oleh Angkatan Laut dan diintegrasikan ke dalam sayap udara kapal induk Giuseppe Garibaldi yang diperkirakan akan segera dipindahkan ke Jakarta. Kapal itu dinonaktifkan Angkatan Laut Italia pada 2024. Sebelumnya mengoperasikan jet AV-8B Harrier II. Namun rencana modernisasi diketahui akan mencakup penggunaan luas sistem tak berawak seperti Kızıl Elma. Peralihan ke mesin AI-322F yang lebih bertenaga mengubah Kızıl Elma dari prototip menjadi aset yang dapat digunakan dan jelas menarik perhatian pihak Indonesia. Mesin ini memungkinkan kecepatan supersonik, bahkan pada berat lepas landas maksimum Kızıl Elma yang lebih dari 18.700 pon dengan muatan hingga 3.300 pon. Namun mesin yang lebih baru ini memang memiliki satu atau dua kompromi. Mesin ini jauh lebih besar dan berat dibandingkan AI-25TLT dengan berat kering sekitar 1.234,5 pon. Ukuran dan berat tambahan ini memerlukan perubahan desain pada rangka pesawat Kızıl Elma untuk mengimbanginya, seperti saluran udara yang lebih besar dan roda pendaratan yang diperkuat yang terlihat pada prototip ketiga. AI-322F juga memiliki konsumsi bahan bakar lebih dari 2 kali lipat dibandingkan AI-25TLT, terutama dalam mode afterburner. 1,9 pon bahan bakar per pon daya dorong per jam dibandingkan sekitar 0,8 untuk AI-25TLT saat jelajah. Itu berarti varian dengan mesin yang lebih baru akan memiliki jangkauan yang lebih pendek, kecuali konsumsi ekstra dikompensasi dengan tangki bahan bakar internal lebih besar, yang pada akhirnya hanya menjadi fitur mengesankan lain pada mesin idaman ini. Pesawat ini juga punya kemampuan siluman. Rangka pesawat ini dirancang khusus untuk kemampuan siluman dengan desain penampang radar yang rendah, konfigurasi Canard Delta, 2 penstabil vertikal, dan kompartemen senjata internal untuk mengurangi jejaknya. Pesawat ini juga praktis. Seperti dibuktikan rencana di Indonesia, Kızıl Elma dirancang untuk operasi di kapal induk. Dalam kasus Turki, pesawat ini telah dioptimalkan secara khusus untuk digunakan di kapal serbu amfibi andalan Turki, TCG Anadolu, tanpa memerlukan sistem katapel. Dan pesawat ini canggih. Pesawat ini menggunakan komputer misi berbasis AI untuk taxiing, lepas landas, pendaratan, dan penerbangan secara otonom. Sensor-sensornya juga sangat mutakhir, termasuk radar Aselsan Murat ESA, sistem pencarian dan pelacakan inframerah karat, dan Toygon IOTS yang telah disebutkan sebelumnya.
Untuk persenjataannya, seperti yang telah kita lihat, terus berkembang dengan setiap uji coba yang berhasil. Dan hal itu memperkuat klaim Baykar bahwa Kızıl Elma adalah jet tempur otonom pertama di dunia. Pesawat ini tentu tidak memiliki fitur lengkap atau kekuatan luar biasa seperti jet barat tercanggih, misalnya F-35 Lightning II Amerika Serikat. Namun, fitur-fitur yang dimiliki kisi Kızıl Elma saat ini menempatkannya di kisaran kemampuan pesawat tempur tak berawak generasi 4,5 yang setara dengan varian terbaru F-Padali F-16 atau J-10 buatan Tiongkok. Namun dengan dua keunggulan utama, meskipun tidak murah, harganya kemungkinan jauh lebih rendah dibanding pesawat tempur berawak setara. Biaya per unit Kızıl Elma diperkirakan 30 hingga 40 juta dolar tergantung spesifikasinya. Itu menempatkannya pada harga yang sangat kompetitif dibandingkan dengan sekitar 85 hingga 115 juta dolar untuk sebuah F-35A baru. Dan 80 juta dolar untuk sebuah Dassault Rafale baru. Bahkan varian terbaru F-16 Block 70/72 memiliki biaya per unit antara 60 hingga 100 juta dolar tergantung pada paket dukungannya. Kedua, dan yang paling penting, tidak ada pilotnya. Artinya, Kızıl Elma bisa diterjunkan ke situasi lebih berbahaya daripada F-16 setara. Namun jika tertembak, kerugiannya tetap mahal dan merugikan. Namun, biayanya tidak sebesar operasi pencarian dan penyelamatan berkepanjangan untuk pilot yang melontarkan diri dari jet tempur berawak yang tertembak, apalagi jika kehilangan pilot sama sekali. Dengan keunggulan ini, Anda bisa menduga banyak negara kini berlomba mengikuti Turki mengembangkan jet tempur tanpa awak. Bagaimanapun juga, ini adalah teknologi yang berpotensi membuat pilot manusia benar-benar menjadi usang. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Rusia, dan India sudah punya jet tempur tanpa awak sebanding dengan kisi Kızıl Elma yang masih dikembangkan atau diuji. Namun sementara kisi Kızıl Elma dirancang sebagai jet tempur mandiri, semuanya memiliki tujuan utama berbeda, yaitu sebagai rekan setia jet tempur berawak. Misalnya, Kratos XQ-58 Valkyrie milik Amerika Serikat dirancang untuk mengawal jet tempur berawak seperti F-22 dan F-35. Jet ini juga subsonik Mach 0,85 atau sekitar 650 mil per jam dan jauh lebih murah dengan harga 3 hingga 4 juta dolar per unit. Australia juga sedang menguji rekan setia yang dikembangkan bersama Amerika Serikat, yaitu Boeing MQ-28 Ghostbat. Dirancang untuk integrasi sensor dan membawa persenjataan bersama jet berawak, pesawat ini memiliki AI canggih dan fitur siluman seperti kisi Kızıl Elma. Pesawat ini subsonik dan lebih mengutamakan kerja tim dibandingkan misi serangan supersonik mandiri. Rusia sedang menguji drone loyal wingman mereka sendiri, yaitu Sukhoi S-70 atau Kotnik B yang dirancang untuk mendampingi pesawat tempur Su-57 mereka. Ini adalah drone sayap terbang besar di kelas 20 ton dengan kapasitas muatan sangat besar sebesar 2,8 ton yang jauh melampaui kisi Kızıl Elma. Namun drone ini juga subsonik dan menghadapi jalur pengembangan yang benar-benar bertolak belakang dengan pesawat Turki. Drone ini menghadapi banyak masalah, termasuk kehilangan prototip pada tahun 2024. Tiongkok juga memiliki program Loyal Wingman yang sebanding dengan kisi Kızıl Elma, dan program mereka sudah beroperasi dikerahkan ke pangkalan ketinggian tinggi di Tibet pada tahun 2025, Hongdu GJ-11. Sharpsword merupakan desain sayap terbang yang dioptimalkan untuk kemampuan siluman, bukan aerodinamika seperti pesawat tempur di kisi Kızıl Elma. Drone ini, seperti Loyal Wingman lain, subsonik dan membawa muatan internal berat seperti S-70. Meski bisa melakukan serangan penetrasi jauh sendiri, drone ini utamanya berfungsi sebagai wingman jet tempur Tiongkok. Ada satu pesaing langsung untuk kisi Kızıl Elma yang sedang dikembangkan, yaitu sebuah pesawat tanpa awak yang dimaksudkan untuk menjadi jet tempur, bukan sekedar wingman. Pesawat tempur tanpa awak masa depan India atau FUFA dirancang sebagai drone superioritas udara supersonik. FUFA menargetkan kecepatan supersonik lebih dari Mach 1,5 dan kemampuan tempur udara ke udara seperti kisi Kızıl Elma. Namun pengembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan pesaingnya dari Turki. Pesawat ini masih dalam tahap desain. Saat ini, kisi Kızıl Elma menjadi jet tempur tanpa awak pertama dan satu-satunya di dunia. Para pilot bisa lega karena berbeda dengan banyak profesi lain, AI tidak akan membuat pekerjaan mereka menjadi usang. Setidaknya, belum untuk saat ini. Dengan pesatnya perkembangan kisi Kızıl Elma, pasti akan ada uji coba dan kemampuan baru yang diungkap dalam waktu dekat. Kami akan terus memberi Anda pembaruan terbaru, jadi berlanggananlah saluran ini agar tidak ketinggalan. Sementara itu, tonton video tentang cara Ukraina membangun pasukan robot